sini saya akan berceramah tentang Islam dan pandemi. Pandemi dalam sejarah Islam. Wabah atau pandemi bukanlah peristiwa yang baru seperti kita lihat saat ini. Wabah pandemi memiliki sejarah panjang dengan tingkat bahaya yang juga beragam. Peristiwa wabah penyakit juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Artinya, jika kita merasakan akibat pandemi, sadarlah bahwa pengalaman serupa juga pernah dialami orang-orang paling saleh pada zamannya. Wabah taun, penyakit serupa pes, Libra, pernah menyerang masyarakat Arab, kita dan menelan korban jiwa. Terdapat cerita pandemi yang terjadi saat itu, di mana waktu itu terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat Nabi dalam menyikapi pandemi wabah pandemi. Pandemi itu terjadi tatkala Sayyidina Umar hendak pergi menuju Syam. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di daerah Salat, lembah yang berada di Tabuk, ia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabatnya. Lalu mereka memberi kabar kepada Sayyidina Umar bahwa telah terjadi wabah penyakit di Syam. Kemudian Sayyidina Umar memanggil sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin untuk diminta pendapat. Mereka pun berbeda pendapat. Ada mengusulkan agar Sayyidina Umar tetap melanjutkan perjalanan menuju Syam dan ada yang mengusulkan agar Sayyidina Umar bersama rombongannya kembali dan mengurungkan perjalanannya. Demikian pula, ketika sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansor diminta pendapat, mereka pun berbeda pendapat. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk menggagalkan perjalanannya ke Syam dan kembali ke Madinah. Sikap umat Islam menghadapi pandemi menurut Islam. Sebagian ulama seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa pandemi bala itu bukan maksud untuk merusak kita, menghancurkan kita, namun menurut beliau pandemi merupakan sebuah cobaan untuk mengetes kita bagaimana kita menghadapi cobaan tersebut. Sebatas mana ketebalan iman kita agar tidak mudah goyah dengan datangnya cobaan berupa pandemi tersebut. Bertolak dari pendapat tersebut, maka kita umat Islam harus menentukan sikap yang tepat agar bala tersebut tidak menghancurkan kita, tapi justru bisa menjadi sarana untuk menaikkan derajat kita dan memperkokoh iman kita. Kedua, tentang sikap yang dianjurkan Rasulullah dalam merespon wabah. Dalam hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah menyebutkan dua sikap positif, yakni satu, mengisolasi diri sementara di rumah, dan sabar dalam kesadaran penuh bahwa Allah menentu segala sesuatu. Jika dua sikap itu diterapkan, maka ganjaran yang diperoleh setara dengan ganjaran orang mati syahid. Jika terjemati, sikap pertama yang disarankan Rasulullah dalam hadis itu tak lain adalah dorongan untuk senantiasa berikhtiar. Beliau secara terang-terangan menyuruh para sahabatnya untuk menahan diri di daerah setempat karantina wilayah, yang berarti pula melarang mereka memasuki zona penularan penyakit. Anjuran karantina diri saat wabah juga terdapat dalam hadis ini. Ida sami'tum bihi bi'adin fala ta'damu alaihi wa ida waqa'a bi'adin wa antum biha fala tahluju bi'a'am minhu wa qala Abu Sinar li la yukhrijukum illa fu'a'un minhu. Dan artinya, jika kalian mendengar wabah ta'un di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah ta'un itu ada di negeri kalian, janganlah keluar dari negeri kalian karena menghindari dari penyakit itu. Hadis riwayat Muslim. Salah satu gerakan nyata ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, isolasi,
Bagi yang terjangkit karena penularan sangat rentan dan ikhtiar-ikhtiar lain berupa gerakan-gerakan manusia. Isolasi bagi terjangkit merupakan salah satu cara untuk menjaga orang lain agar tidak terjangkit penyakit. Islam melihat hal ini sebagai sarana untuk memutuskan mata rantai penularan dan tindakan peduli kemanusiaan, bukan sebagai bentuk lari dari takdir Tuhan. Ibnu Hijrah tidak sepakat dengan keputusan Sayyidina Umar. Lalu apakah engkau ingin lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menjawab, ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Di tengah-tengah Sayyidina Umar berusaha meyakinkan pilihannya kepada Abu Ubaidah. Datanglah Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan Umar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jika sami'tum bihi bi'ardin fala ta'lumu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhum. Dan artinya, apabila kalian mendengar atau suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Wabah penyakit di Syam belum mereda setelah Amr bin As menjabat gubernur. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi. Orang yang sakit dan sehat dipisahkan menjadi jarak dan tidak diciptakan kerumunan. Berdoa, meminta kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan bersimpuh di hadapannya, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Nu'man bin Bashir yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Jika setiap insan mau bersimpuh dengan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, meskipun berlumah dosa dan menanggung beban kemaksiatan, mereka pasti telah menampakkan penghambatan mereka yang menjadi pendekatan kepada Allah dan mendapatkan pertolongan darinya. Kita bisa memahami bahwa kita selaku hamba Allah diperintah untuk selalu memohon dan berdoa kepadanya dan bersimpuh di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Sejatinya kita selalu butuh untuk selalu mengangkat kedua tangan kita memohon kepadanya, karena kita sebagai hamba Allah tidak akan bisa lepas dari salah satu keadaan sebagai berikut. Pertama, keadaan yang penuh dengan kenikmatan, kesehatan dan kecukupan, yang tentunya dalam keadaan ini kita harus merasa lebih butuh kepada Allah dengan memohon, bersimpuh dan berdoa kepadanya agar supaya Allah berkenan melenggarkan kita dalam keadaan yang seperti ini. Kedua, keadaan yang penuh dengan kepayahan, derita, ujian, cobaan, dan malapetaka. Yang tentunya dalam keadaan ini kita harus lebih merasa butuh kepada Allah dengan memohon, bersimpuh, dan berdoa kepadanya agar Allah berkenan mengeluarkan kita dari keadaan yang seperti ini. Kedua keadaan tersebutlah yang seharusnya kita pahami sebagai refleksi keberadaan manusia yang sejatinya memiliki substansi dan jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Demikian juga secara kodrati manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa survive dalam menjalankan kehidupan ini tanpa melihat sosok orang lain di luar dirinya. Dalam menjalankan kehidupan ini tanpa melihat sosok orang lain di luar dirinya, disinilah kemudian saling peduli antar sesama menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia.
Dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus peduli dengan kesehatan diri dan kesehatan orang lain. Jangan sampai justru kita menjadi penyebab penularan yang menyebabkan orang lain terancam kesehatannya. Jika ada orang sakit terjangkit COVID, maka itu janganlah dipandang sebagai aib. Peduli dengan kesehatan orang lain adalah bagian dari kemanusiaan, dan sakit bukanlah merupakan aib. Islam sendiri adalah agama yang humanis dengan nilai kemanusiaan, begitu diperhatikan bahwa dijaga oleh Islam. Itulah refleksi dari substansi dan jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menyelaraskan perilaku dan dedikasi kita dengan substansi jati diri kita sebagai hamba Allah secara kodrati. Kita berkewajiban untuk melakukan selalu peduli dengan sesama, menjaga kesehatan diri dari orang lain dengan meninggalkan orang, selalu bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati yang bisa menjadi kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pertolongannya. Baik, sekian, terima kasih. Itu tadi ceramah dari saya dalam drama Islam dan pandemi. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.